Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reski Aulia Muhlis dengan NIM 230107500017 dari kelas Pendidikan Biologi C, Prodi Pendidikan Biologi, jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih itu ranah kognitif. Jadi, menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut dengan aktivitas otak itu termasuk dalam ranah kognitif, yang dimana ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Nah, perilaku kognitif seseorang dapat berupa keterampilan yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati, antara lain seperti pemahaman informasi, pengelolaan gagasan, penilaian terhadap informasi atau perilaku. Kini saya akan menjelaskan mengenai proses berpikir dalam ranah kognitif menurut Benjamin Bloom pada tahun 1956 sebelum direvisi. Nah, yang pertama itu ada C1, pengetahuan, C2, pemahaman, C3, penerapan, C4, analisis, C5, sintesis, C6, penilaian atau evaluasi. Nah, jadi urutan ini merupakan tahapan yang berdasarkan kemampuan peserta didik dari kemampuan yang paling rendah sampai kemampuan yang paling tinggi. Jadi bertahap dari proses berpikir ini. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai taksonomi revisi. Jadi dari sini kita akan melihat perbandingan dari taksonomi pendidikan menurut Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu proses berpikir dalam ranah kognitif dan hasil revisi pada tahun 2001 oleh salah satu siswa dari Benjamin Bloom. Nah, yang dimana salah satu siswanya itu yaitu Lorin W. Anderson dan David R. Cradwell memiliki pembaruan dari taksonomi pendidikan yang sebelumnya disusun oleh Benjamin Bloom. Nah, revisi ini dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyesuaikan tujuan pendidikan dengan perkembangan pengetahuan dan cara berpikir yang lebih modern. Nah, perubahan utama dalam revisi ini yaitu mengganti fokus dari kata benda menjadi kata kerja. Artinya, tujuan pendidikan tidak hanya tentang apa yang siswa ketahui, tetapi juga tentang apa yang bisa mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut. Nah, bisa kita lihat perbandingan antara taksonomi pendidikan proses berpikir menurut Benjamin Bloom dan salah satu beberapa siswa pada tahun 1956 dan di tahun 2001. Nah, perbandingannya itu yang pertama kita lihat di sebelum direvisi. Penempatan C1-nya itu sebagai proses pengetahuan. Nah, setelah direvisi berubah menjadi kata mengingat. Nah, begitupun seterusnya bisa kita perhatikan. Nah, yang pertama ini kita akan membahas untuk taksonomi pendidikan yang sudah direvisi. Nah, yang pertama itu C1, mengingat. Nah, yang dimana tahap ini yang paling dasar, yang dimaksud di sini tuh seperti menghafal atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Nah, misalnya mengingat nama-nama tokoh, sejarah, ataupun mengenali jawaban yang benar di soal pilihan ganda.
Nah, itu salah satu contoh dari proses berpikir C1 mengingat dalam taksonomi yang sudah direvisi. Nah, yang kedua itu C2 memahami. Nah, yang dimaksud di sini tahap ini kita mulai mengerti apa yang sudah dipelajari. Nah, contohnya itu menjelaskan kembali materi yang sudah didapatkan dengan kata-kata sendiri. Nah, kemudian itu menyusun informasi agar lebih mudah dimengerti. Nah, itu salah satu contoh dari proses berpikir memahami. Nah, yang ketiga itu menerapkan. C3 itu menerapkan. Nah, tahap ini menggunakan apa yang sudah dipelajari dalam situasi nyata. Nah, contohnya itu menggunakan rumus matematika untuk menghitung, menerapkan teori dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita lihat ada C4, yaitu menganalisis. Nah, di tahap ini kita membongkar informasi menjadi bagian kecil agar lebih jelas. Contohnya memisahkan ide utama dan detail pendukung dari sebuah teks. Yang kedua, mencari hubungan antara sebab dan akibat dalam suatu peristiwa. Nah, selanjutnya itu ada C5, mengevaluasi. Di tahap ini merupakan penilaian suatu berdasarkan aturan atau standar tertentu. Contohnya memberikan pendapat apakah sebuah karya seni bagus atau tidak. Nah, yang kedua itu menilai apakah sebuah argumen logis atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada C6, yaitu menciptakan. Nah, ini merupakan tahap tertinggi, yaitu membuat suatu yang baru dari apa yang sudah dipelajari. Contohnya membuat cerita sendiri berdasarkan ide yang sudah dipelajari. Nah, yang kedua itu merancang solusi untuk masalah tertentu. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, kita bisa belajar lebih baik dan tahu bagaimana cara berpikir secara bertahap. Adapun instrumen penilaian kognitif yang sering digunakan yaitu yang pertama pilihan ganda, yang kedua menjodohkan, yang ketiga melengkapi, yang keempat jawaban singkat, yang kelima uraian, yang keenam ujian lisan. Dari keseluruhan jenis instrumen penilaian ini sudah saling berkaitan dengan taksonomi pendidikan mulai dari C1 sampai C6. Nah, bisa kita lihat contoh soal untuk proses berpikir dalam ranah kognitif. Nah, seperti dari C1 hingga C6. Contohnya itu yang pertama C1, sebutkan macam-macam zat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, C1 itu merupakan proses mengingat yang dimana siswa diharapkan mampu untuk mengingat kembali materi yang sudah dipelajari. Nah, kemudian yang C2 itu contohnya seperti jelaskan yang dimaksud proses membeku. Nah, C2 itu memahami. Jadi dari tahap C2 ini siswa diharapkan mampu untuk mengerti materi yang sudah dipelajari dan mampu untuk menjelaskan. Nah, kemudian yang C3 itu contohnya sebutkan contoh proses menyublim benda di sekitarmu. Nah, yang dimana C3 ini merupakan proses menerapkan. Jadi di sini siswa diharapkan mampu untuk menggunakan apa yang sudah dipelajari dalam situasi nyata. Jadi dia mampu untuk mengimplementasikan di lingkungannya. Nah, kemudian C4
Contohnya itu apa sajakah yang menyebabkan proses terjadinya benda mencair. Nah, yang dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, C4 itu merupakan proses menganalisis yang dimana di tahap ini kita bisa mencari hubungan antara sebab dan akibat dalam suatu fenomena. Nah, kemudian yang kelima itu C5, contoh soalnya amatilah embun pada setiap pagi selama 1 minggu. Apakah benar jika suhu udara mempengaruhi jumlah atau intensitas embun? Jelaskan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, C5 itu merupakan proses mengevaluasi yang dimana di sini siswa diharapkan mampu memberikan pendapat terhadap suatu peristiwa ataupun kejadian. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu C6. Contoh soalnya itu seperti untuk mengurangi polusi udara dari asap cerobong pabrik, buatlah solusi berdasarkan teori perubahan zat. Nah, seperti yang diketahui, C6 itu merupakan proses menciptakan. Jadi, siswa diharapkan agar mampu untuk membuat sesuatu yang baru dari yang sudah dipelajari. Nah, contohnya itu seperti memberikan solusi terhadap suatu permasalahan ataupun membuat cerita sendiri berdasarkan ide yang sudah dipelajari. Sebagai kesimpulan, penilaian kognitif ini sangat penting dalam pendidikan karena memberikan gambaran tentang penguasaan pengetahuan siswa. Nah, dari hasil penilaian ini dapat membantu pendidik dalam membantu langkah-langkah selanjutnya dalam proses pembelajaran, serta menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih efektif. Dengan demikian, ranah kognitif tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur prestasi belajar, namun juga sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.